Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali lagi bersama saya Bapak Muhammad Umar Mukhtar, guru SMA Islam An-Nizam, mata pelajaran Akidah dan Akhlak. Mata pelajaran Akidah dan Akhlak adalah mata pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Untuk itu hilangkan semua beban, luruskan niat karena Allah dan semangat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya yang luar biasa, nikmat iman dan takwa, kita semua dapat berhadir mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan aktivitas kita ini dapat menjadi jalan untuk kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, anak-anak sekalian, materi kita pada kali ini adalah terkait dengan menghindari dosa-dosa besar. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya, kita kan sudah membahas juga tuh ya terkait dengan menghindari dosa-dosa besar. Nah, di sana itu ada 4 perilaku yang menimbulkan dosa-dosa besar. Di antaranya adalah membunuh, liwat, LGBT, dan juga minum khamar. Nah, pada kali ini kita akan membahas beberapa perilaku lainnya yang dapat menimbulkan dosa besar. Nah, penting kita pahami bersama anak-anak sekalian ya, bahwasanya kita selaku manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Kita diciptakan oleh Allah itu dengan sebaik-baik ciptaan. Nah, namun demikian manusia itu akan jatuh ke derajat yang paling rendah apabila manusia tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Ya, sudah banyak contohnya ya yang menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak terperosok ke dalam lembah kenistaan, baik yang terdapat dalam kehidupan di masyarakat ataupun yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Contohnya itu ada Fir'aun ya, yang sangat zalim. Dia mengaku Tuhan, membunuh manusia, bertindak sewenang-wenang, telah melampaui batas, diberi peringatan juga enggak mau tahu. Alhasil apa? Fir'aun Allah tenggelamkan ke dalam lautan beserta dengan pasukan-pasukannya. Bahkan ya, jasad Fir'aun berdasarkan penelitian hingga kini itu masih diabadikan oleh Allah. Ini luar biasa ya. Begitu juga dengan Qarun ya, yang dengan hartanya beliau ya menjadi pribadi yang angkuh, sombong, gak mau bersyukur sama Allah. Alhasil apa? Qarun Allah benamkan ke dalam tanah beserta dengan hartanya ya. Itu adalah contoh-contoh manusia yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Agar apa? Agar kita dapat menghindari dosa-dosa besar, senantiasa dekat sama Allah, senantiasa taat dan juga jauh dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, selanjutnya ya, ini ada beberapa perilaku ya yang dapat menimbulkan dosa besar. Ya, yang pertama itu adalah judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi itu diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi itu merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan, apakah itu uang ataupun benda berharga lainnya, di mana yang menang itu akan mendapatkan uang tersebut ataupun barang tersebut. Di sini Allah ya menentang keras agar kita selaku manusia, terkhususnya orang beriman ya, tidak terlibat dalam perilaku judi. Dalam Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 90 disebutkan, hai orang-orang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi ya, mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Ya, maka jauhilah perbuatan itu agar kita ini menjadi beruntung ya. Kita anak sekalian ya, kalau kita mengaku beriman ya, mari sama-sama kita hindari judi ini. Karena memang ya, ini sangat berbahaya sekali, sangat buruk sekali dampaknya dalam kehidupan kita. Ya. Di sini ada beberapa hikmah ya dari larangan perjudian. Sebenarnya ada banyak hikmah daripada Allah melarangkan perjudian ini. Yang pertama, ya, itu melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian ya. Akan banyak masalah-masalah sosial kalau kita berjudi anak sekalian. Makanya kalau kita menghindari perilaku ini ya, kalau perilaku ini kita hindari ya, kita nggak terlibat di dalamnya, insya Allah yakin dan percaya kita akan terhindar ya, ataupun terlindungi dari kehidupan sosial yang ataupun juga terhindar daripada akibat buruk yang ditimbulkan daripada perjudian. Yang kedua, etos kerja kita akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat juga akan meningkat ya. Kita sama-sama tahu bahasanya kalau berjudi itu kan berleha-leha, membuang waktu ya. Perilaku yang bermain juga malas-malasan, gak mau kerja, maunya judi aja gitu kan. Apalagi zaman sekarang ya, judinya itu bisa dilakukan secara online ya. Maka ini menjadi kewaspadaan seharusnya bagi kita gitu, agar kita terhindar daripada perilaku judi ini.
Jadi hikmahnya kalau kita nggak melakukan judi ya, kita akan senantiasa mau bekerja keras. Produktivitas kita pun akan semakin meningkat. Yang ketiga, rezeki yang diperoleh dengan jalan halal itu akan mendatangkan keberkahan. Jadi kalau kita dapat harta ya dengan judi, apakah itu menang ataupun kalah, pokoknya harta yang kita dapatkan dari jalan yang tidak benar, termasuk dalam judi ini, maka itu sama saja tidak akan mendatangkan keberkahan. Ya, makanya harapannya ya, walaupun penghasilan kita sedikit, ya ataupun harta kita sedikit, tapi kalau kita lalui dengan jalan yang halal, itu akan terasa nikmat, akan terasa besar, akan terasa berkah, akan senantiasa tercukupi semua kebutuhan kita. Nah, yang keempat, masing-masing individu itu akan bersemangat untuk apa? Untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya yang dimiliki. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, kalau orang yang berjudi itu kan cenderung malas ya, cenderung malas bekerja, cenderung tahunya judi aja, apalagi zaman sekarang, zaman online ya, judinya dilakukan secara online ya, kan bahaya sekali tuh. Orang-orang akan nggak mau bekerja atau semangat untuk bekerjanya kurang gitu kan, sehingga kalau semangat bekerjanya kurang, alhasil potensi yang dimilikinya akan terhambat untuk keluar. Nah, tentunya kita tidak mau itu kan begitu. Kelima, memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia ya. Kita tentunya kan sayang ya sama orang terdekat kita ya. Kita juga pun harus apa ya? Ya malu dong kalau kita berjudi kan gitu ya. Apalagi jadi pembicaraan orang, apalagi sampai dihukum. Kenapa? Karena judi kan nggak lucu gitu ya. Makanya harapan bisa kita hindari. Nah, yang keenam, terciptanya kedamaian, kebahagiaan dan marwah kehormatan individu dan masyarakat ya. Dengan menghindari judi ya, insya Allah yakin dan percaya ya, kita akan menjadi pribadi yang damai ya, hidup bahagia ya, kita pun akan menjadi pribadi yang terhormat. Bayangkan aja kalau perilaku berjudi gitu ya, ya gimana mau damai gitu ya, pikirnya judi saja gitu, gimana dia mau bahagia gitu kan, ada punya harta digunakan untuk judi kan gitu kan, sayang sekali gitu kan, ditambah lagi dampak-dampak sosial lainnya kan begitu. Harapannya bisa kita hindari perilaku berjudi ini. Yang kedua, ada namanya mencuri. Jadi menurut KBBI ya, kata mencuri itu diartikan sebagai mengambil hak milik orang lain tanpa izin ataupun dengan jalan yang tidak sah. Biasanya dilakukan dengan yang sembunyi-sembunyi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-188 ya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain ya di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Di sini jelas ya anak-anak sekalian, kita nggak boleh ngambil hak milik orang lain apapun itu benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apalagi zaman sekarang itu ya, para petinggi di negeri kita itu melakukan korupsi, itu kan sama saja mencuri juga kan begitu ya. Harapan bisa kita hindari ya dampak dari mencuri ataupun korupsi para pejabat tinggi kita, baik yang dari tingkat tinggi ataupun sampai tingkat rendah di masyarakat kita, akan sama-sama bahaya. Alhasil apa? Anggaran dana itu nggak tersalurkan ke kehidupan masyarakat ya, nggak merasa secara adil kan gitu. Jadi apa hasilnya ya, negeri kita nggak maju-maju jadinya kan begitu. Makanya harapannya perilaku mencuri ini bisa kita hindari anak sekalian. Nah, ada banyak juga hikmah daripada larangan mencuri ini. Ini ada 4 saja yang saya sebutkan. Yang pertama, terjaminnya hak milik seseorang itu akan menjadi tenang karena harta benda yang diperoleh terlindungi dari pencurian ya. Jadi kalau nggak ada pencuri ya di kehidupan kita, ya kita barang-barang aman saja ya. Coba kita perhatikan di kota Medan misalnya, kan kereta atau mobil gitu kan, atau apapun itu barang-barang, kita mau kemana-mana kan kurang nyaman gitu kan. Atau kita bahkan kereta ke masjid misalnya, kereta kita harus dikunci stang misalnya, dikunci ganda gitu misalnya, harus ada CCTV segala macamnya kan begitu. Itu bukti apa? Itu bukti karena ada kekhawatiran karena maraknya pencurian kan begitu. Padahal kalau nggak ada pencurian ya pasti kita akan nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja gitu. Ibadah di masjid pun kita nggak mikir kereta, nggak mikir barang-barang kita dan sebagainya macamnya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar daripada perilaku malas gitu ya. Ya kalau tahunya cuma mencuri aja ya nggak mungkin dia mau bekerja kan begitu kan. Ya makanya harapannya bisa kita hindari sama-sama perilaku mencuri ya. Terutama dari hal-hal yang kecil ya, karena kalau mencuri hal yang kecil ini biasanya itu akan terbawa-bawa untuk ke yang besar. Harapannya dari sekarang ya, selagi kita masih muda, sama-sama kita tanamkan dalam diri kita agar kita memiliki mental-mental yang anti mencuri, mental-mental yang bekerja keras, itulah yang harus kita bangun. Yang ketiga, terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Jadi kalau nggak ada pencurian ya pastilah hidup kita akan damai, akan harmonis bersama dengan yang lainnya. Yang keempat, dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian ya, maka orang akan hati-hati dan tidak mau melakukan pencurian ya. Walaupun hari ini pencurian tetap marak, hukum sudah
banyak ya, hukum sudah dibuat gitu kan, capek-capek dibuat, tapi pencurian juga masih banyak karena memang ya kurang tegaknya hukum di negeri kita kan gitu ya. Tapi setidaknya ada sedikit ancaman ya, orang-orang akan mikir-mikir lagi kalau mau mencuri kan gitu. Setidaknya seperti itu. Apalagi kalau aturan Islam ditegakkan gitu ya, hukuman tertinggi bagi para pencuri ya. Dalam Islam itu kan potong tangan gitu ya. Jadi kalau benar-benar itu ditegakkan ya pasti yakin dan percaya akan sedikit sekali atau bahkan tidak ada yang mencuri kan begitu. Intinya memang ya perilaku ini ya bisa kita sama-sama hindari anak sekalian. Yang ketiga, meninggalkan sholat ini tanpa kita sadar banyak orang nggak sadar bahwasanya meninggalkan sholat ini adalah salah satu perilaku yang menyebabkan dosa besar. Meninggalkan sholat ya, sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita tinggalkan ya dengan sengaja, itu ya dapat menyebabkan dosa besar. Allah kan marah sama kita. Bahkan nih dalam Quran surah Mudathir nih, Quran surah ke-74 ayat 42 sampai 43, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar ya, neraka sakar maksudnya ya? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat ya. Orang yang nggak sholat disiksa Allah dalam neraka sakar gitu ya. Makanya hati-hati kita nih, harapannya kita bisa saling menasihati, saling mengajak. Makanya penting juga sama kita ya untuk memiliki kawan-kawan yang soleh, yang senantiasa menasihati kita gitu kan, ataupun lingkungan-lingkungan yang baik gitu ya, yang mengajak kita kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sholat ini merupakan sarana komunikasi kita kepada Allah. Sholat merupakan tiang agama. Sholat bertujuan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting sekali sama kita anak sekalian agar kita senantiasa menegakkan sholat, jangan sampai kita terhindar ya. Karena ya sholat ini merupakan kewajiban kita ya, rukun yang kedua setelah mengucap 2 kalimat syahadat gitu ya. Bahkan amal yang paling utama dihisapkan ya sholatnya. Apabila sholat kita bagus ya, semua amalan kita yakin dan percaya pasti akan bagus. Makanya belajar sama kita anak sekalian ya, agar kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang menimbulkan dosa besar ya. Tadi ada ada meninggalkan sholat ya, kemudian ada berjudi ya, kemudian tadi ada juga mencuri ya. Harapannya ini semua bisa kita hindari gitu ya anak sekalian. Nah, alhamdulillah sampai sini dulu materi kita ya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Nah, ini ada sedikit poster ya. Yuk silakan dikerjakan ya. Tuliskan sebanyak 2 dampak negatif dan upaya yang harus dilakukan untuk menghindari perilaku yang menimbulkan dosa-dosa besar berikut ini. Yang pertama ada judi, yang kedua mencuri, yang ketiga meninggalkan sholat. Jadi tulis ya dampak negatifnya apa, kemudian upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari judi itu apa gitu ya kan. Mencuri apa, meninggalkan sholat apa gitu ya. Oke, ini saja anak sekalian, semangat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap aktivitas kita dan menjadikan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang membawa kepada meningkatnya iman dan takwa kita. Ini saja, mari kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam Medan, a great place for changes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.